bukan tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa yang lupa diri, bahkan tertawa yang dibikin-bikin. Beda dengan akhir zaman, kadang-kadang tertawa itu dibikin-bikin, bahkan membuat orang tertawa itu jadi salah satu profesi ya. Bagaimana caranya membuat orang itu bisa ketawa menjadi profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, masih pembahasan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin kalau tidak salah sudah membahas fi sifati duhakihi, membahas tentang sifat tersenyumnya Nabi Muhammad SAW. Dari hadis-hadis yang kita kumpulkan, yang kita baca kemarin kalau tidak salah, bahwasanya inti daripada senyumnya Nabi Muhammad, tertawanya Nabi Muhammad SAW itu berupa senyuman, bukan tertawa yang terbahak-bahak. Sehingga salah satu hadis kemarin mengatakan ma ra'aitu ahada aksara tabassuman min Rasulillah SAW, bahwasanya kata Abdullah bin Haris, tidaklah aku melihat salah seorang yang lebih banyak senyumannya dibanding Nabi Muhammad SAW. Jadi kebanyakan senyum beliau, kebanyakan tertawa beliau adalah senyuman, bukan tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa yang lupa diri, bahkan tertawa yang dibikin-bikin. Beda dengan akhir zaman, kadang-kadang tertawa itu dibikin-bikin, bahkan membuat orang tertawa itu jadi salah satu profesi ya. Bagaimana caranya membuat orang itu bisa ketawa menjadi profesi. Nah, ini Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang sedikit tawa, banyak diam. Bahkan beliau adalah seorang yang banyak menangis dikarenakan perenungan-perenungan yang beliau laksanakan dalam kehidupannya. Apakah penting merenung dan bertafakur? Penting. Pentingnya apa? Nah, sekali lagi Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan ibadah badiniyah dhahiriyah yang paling utama adalah salatul maktubah. Tapi ibadah batiniyah itu yang lebih utama daripada dhahiriyah, itu adalah diantaranya tafakur. Jadi orang bertafakur sebentar Pak, itu lebih baik ketika tafakurnya menghasilkan kemakrifatan, menghasilkan rasa ketakutan, rasa takwa kepada Allah, itu lebih utama daripada ibadah lahiriah, apalagi lahiriah yang tidak dilandasi dengan batiniah. Nah, ini Rasulullah SAW orang yang banyak tafakur, orang yang banyak berdiam, artinya merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebaliknya, yaitu tentang sifat menangisnya Nabi Muhammad SAW. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sifat menangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana min jinsi dhahikihi, maka ada seperti daripada jenis tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tertawa beliau lam yakun bisyahiqin, yang mana tertawa beliau itu tidak dengan ringkikan, jeritan, rintihan ya, warafni sautin, dan juga dengan meninggikan daripada suara, kama lam yakun dhahikuhu biqahqatin ya, walakin tadma'u 'ainahu hatta tahmilani. Jadi bagaimana ketika tertawa Nabi Muhammad SAW tidak dengan suara yang keras ya, tidak dengan terbahak-bahak, dan tetapi menangisnya Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan kedua mata mulia beliau berlinang air mata. Lam yakun bisyahiqin, tidak dengan jeritan-jeritan, rintihan-rintihan menjerit-jerit menangisnya. Warafni sautin, tidak dengan meninggikan suara, tetapi walakin tadma'u 'ainahu hatta tahmilani,
dan tetapi menangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berlinang kedua mata mulia beliau, berlinang air mata. Dan biasanya yang sering menangis begini itu bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak itu pandai menahan perasaan. Kalau ibu-ibu biasanya banyak nangisnya teriak-teriak. Tapi coba kalau bapak-bapak menangis. Kalau kita menangis apa? Mau kenceng itu susah ya. Mau kenceng itu susah. Mau histeris itu susah. Apalagi orang-orang yang beriman. Ketika memikirkan permasalahan hidup, mungkin perilaku keluarga, mungkin ketika memikirkan kepenatan hidup, itu biasanya kalau bapak-bapak itu nangis tanpa suara. Tapi biasanya nangis tanpa suara itu lebih mendalam, hanya berlinang air matanya. Maka kadang-kadang itu kalau seorang bapak itu berlinang air mata itu bingung, ini air mata haru, air mata bahagia, atau air mata memang betul-betul lagi menangis. Maka menangis itu kan macam-macam. Ada menangis karena bahagia, ada menangis karena memang berduka. Dan sebenarnya kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita ini harus menjadi umatnya, harus menjadi umat yang banyak menangis. Banyak menangis, menangis sebagai bentuk ya, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana fitnah akhir zaman demikian luar biasa. Terlebih sebentar lagi kita akan kedatangan tahun baru ya Pak. Biasanya tahun baru ini kalau bagi para alim ulama ini Pak, banyak menguras air mata ya. Banyak menguras air mata keprihatinan, suasana politik yang juga bisa menguras air mata tentang ya, semakin tersingkirnya nilai-nilai keadilan dan juga lain sebagainya. Wa yusma'u li sadrihi azizun yabti, dan terdengar gemuruh atau erangan dan bisa didengar daripada di dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika nangis berlinang air matanya tapi ada suara gemuruh dalam dadanya. Jadi tertahan Pak. Tertahan di dalam dada beliau ya. Tertahan ya, kayak tertahan di dadanya. Jadi gemuruh. Jadi menangisnya tidak diluapkan dengan teriak-teriak ya. Ya kalau nangis teriak-teriak juga bahaya. Makanya kan ketika ada seorang meninggal ya, Nabi melarang ya menangis dengan berlebihan sampai merobek-robek baju, memukul-mukul atau mengeluarkan umpatan-umpatan kalimat-kalimat yang tidak menggambarkan keridhaan terhadap ya, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kalau menangis tidak boleh berlebihan seperti itu. Yabki rahmatal mayyitin. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika merasa kasihan dengan mayit, wa khaufan ala ummatihi, dan menakutkan atas nasib daripada umatnya, wa syafaqatan, dan kengerian daripada ya kejadian-kejadian yang bakal dialami oleh umatnya, maka Nabi itu menangis. Jadi Nabi ini banyak menangisi kita Pak. Nabi ketika ada mayit menangis. Jadi seorang ketika melihat mayit dia tidak menangis, apalagi mayitnya itu sesama muslim, tidak tersentuh ya qalbunya, maka bisa dipertanyakan. Jangan-jangan dia memiliki qaswatul qalb ya, hati yang keras ya. Tapi kalau hati yang lembut melihat saudaranya mukmin meninggal, minimal dia ada rasa dalam dirinya, masya Allah, menangis. Tapi menangisnya Nabi Muhammad SAW itu adalah karena apa? Rahmatan, karena rahmat, karena kasih sayangnya kepada mayit yang menghadap Allah, mungkin membawa dosa, maka didoakan, Allahumma firlaha. Jangan didoakan semoga husnul khotimah, udah lewat Pak. Kalau kadang-kadang kita dapat ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka atas meninggalnya fulan bin fulan. Moga-moga husnul khotimah, udah lewat. Doanya udah telat itu. Kalau doanya moga-moga husnul khotimah sudah lewat. Dia su'ul atau husnul udah lewat. Harusnya doanya moga-moga diampuni dosanya. Waghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau mau mendoakan husnul khotimah,
dengar kabar ini fulan bin fulan lagi sakaratul maut, ya Allah semoga diberikan yang terbaik ya. Dan apabila memang engkau takdirkan menghadapmu, semoga dikondisikan terkondisi kewafatannya, kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa tepat waktu. Tapi kalau udah meninggal doanya semoga husnul khotimah, itu doa telat waktu namanya, kurang pas. Rahmatan limayyitin wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika beliau takut atas umatnya, merasa ngeri, kasihan terhadap umat-umatnya, apalagi umat akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka bapak-bapak ini kita semua Pak, meskipun kita ini umat akhir zaman, tapi sebenarnya kalau dilihat dan ditilik, bapak-bapak ini adalah umat pilihan. Kenapa? Satu, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak tahu rupa Nabi Muhammad SAW itu kayak apa. Tapi ada pertama rasa iman kita kepada Nabi, percaya kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi. Dan insya Allah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berteman, tidak pernah ketemu langsung dengan Nabi, tidak pernah bertatap muka dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi dia iman, percaya dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah umat-umat yang dirindui, inilah umat-umat yang juga sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan dibanggakan.